Gio menatap layar laptopnya dengan tatapan tajam, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Di seberangnya, Aira mengetik dengan kecepatan yang sama. Mereka berdua adalah rival abadi di kantor ini, bukan karena membenci satu sama lain, tetapi karena keduanya terlalu kompetitif untuk sekadar mengalah. Gio, kalau mau pulang duluan, silakan. Aku bisa selesaikan ini sendiri, ujar Aira tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Gio menyeringai. Lucu sekali. Aku justru mau bilang hal yang sama. Mereka sudah terbiasa dengan momen seperti ini, berdua saja di kantor, mengejar deadline dengan tekad sekeras baja. Lampu-lampu ruangan sudah mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya dari lampu meja mereka dan pantulan layar laptop yang samar-samar menerangi wajah lelah masing-masing. Namun, saat Aira akhirnya berdiri untuk merapikan barang-barangnya, terdengar suara keras dari sistem gedung. Perhatian, sistem pengamanan otomatis telah diaktifkan. Gedung akan terkunci hingga pukul 6 pagi. Mereka berpandangan. Ini nggak lucu, kata Aira, buru-buru berjalan menuju pintu keluar. Ia menekan pegangan pintu, namun tidak bergerak. Dicoba lagi, tetap sama. Gio menghela napas panjang dan mencoba menekan tombol darurat, namun hasilnya nihil. Kita terjebak. Aira menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Maksudmu kita harus di sini sampai pagi? Gio mengangkat bahu, lalu kembali duduk di kursinya. Kelihatannya begitu. Aira mengacak rambutnya. Ini semua salah kamu. Kenapa jadi salahku? Gio menaikkan alisnya. Kalau saja kamu nggak bersikeras untuk lembur lebih lama, aku pasti sudah pulang dan ini tidak akan terjadi. Gio terkekeh. Kamu juga yang nggak mau pulang duluan. Jadi kita impas. Aira mendengus kesal, lalu berjalan mondar-mandir sebelum akhirnya menyerah dan menjatuhkan dirinya di kursi. Ia melirik Gio yang tampak santai, seolah ini bukan masalah besar. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Gio mengambil gelas kopi yang masih tersisa di mejanya dan meneguknya. Wajahnya langsung meringis, dingin dan pahit. Aira mendengarnya dan tanpa sadar tertawa kecil. Itu hukuman buat kamu yang gak mau berbagi kopi panas tadi. Gio menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kamu mau coba? Aira mengangkat bahu. Kenapa tidak? Ia mengambil gelas dari tangan Gio dan menyesapnya sedikit. Wajahnya langsung berkerut. Astaga, ini bahkan lebih pahit dari yang aku kira. Mereka berdua tertawa. Suasana yang tadinya tegang perlahan mulai mencair. Jadi, kata Gio sambil menatap langit-langit, apa impian terbesar Aira? Aira terdiam sejenak. Ia tak menyangka Gio akan bertanya hal seperti itu. Aku ingin punya usaha sendiri, jawabnya akhirnya. Aku suka dunia bisnis, tapi aku tidak mau selamanya bekerja untuk orang lain. Aku ingin punya sesuatu yang bisa kubangun dari nol, sesuatu yang benar-benar milikku. Gio mengangguk. Itu keren. Kalau kamu? Gio tersenyum tipis. Aku juga ingin punya sesuatu yang kumulai sendiri. Tapi bukan bisnis. Aku ingin jadi penulis. Aira menatapnya dengan alis terangkat. Serius? Kamu nggak kelihatan seperti orang yang suka menulis. Gio terkekeh. Itu karena aku nggak pernah bilang ke siapapun. Aira menatapnya dengan lebih serius. Kenapa? Gio menghela napas. Aku selalu berpikir, kalau aku mencoba dan gagal, itu akan lebih buruk daripada tidak mencoba sama sekali. Aira mengangguk pelan. Aku paham. Tapi aku pikir, akan lebih buruk lagi kalau kamu tidak pernah mencoba dan terus bertanya-tanya, bagaimana kalau seumur hidupmu? Gio menatapnya, lalu tersenyum. Kamu benar. Mereka terus berbicara sepanjang malam, membahas banyak hal yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan akan dibicarakan.
Rivalitas yang selama ini ada di antara mereka perlahan memudar, berganti dengan sesuatu yang lebih hangat dan nyaman. Ketika akhirnya pagi tiba dan gedung terbuka kembali, mereka melangkah keluar bersama. Namun, setelah malam itu, sesuatu terasa berbeda. Mereka masih bersaing di kantor, masih berusaha mengalahkan satu sama lain dalam hal pekerjaan. Tapi di sela-sela itu, ada tatapan yang lebih lama dari biasanya, senyum yang muncul tanpa alasan, dan percakapan kecil yang lebih berarti. Dan di antara deadline yang menumpuk serta kopi pahit yang masih sering mereka bagi, perasaan itu tumbuh, diam-diam. Matahari baru saja terbit ketika pintu gedung akhirnya terbuka. Aira dan Gio melangkah keluar dengan langkah pelan, masih terjebak dalam sisa-sisa kehangatan percakapan semalam. Mereka tidak langsung pergi ke parkiran atau mencari sarapan. Sebaliknya, mereka berdiri di depan gedung, diam sejenak, menikmati udara pagi yang terasa lebih segar dari biasanya. Aira melirik ke samping, memperhatikan ekspresi Gio yang terlihat lebih rileks dibanding biasanya. Biasanya, lelaki itu selalu tampak serius atau sibuk dengan pekerjaan. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Kita harus pura-pura lupa tentang semalam, tanya Aira akhirnya. Gio menoleh dan menatapnya, lalu mengangkat alis. Kamu mau lupa? Aira mendesah, menendang kerikil kecil di trotoar. Aku nggak tahu. Rasanya aneh aja. Biasanya kita selalu berusaha saling mengalahkan, tapi semalam, rasanya seperti sesuatu yang lain. Gio menatap ke jalanan yang masih sepi, lalu mengangguk pelan. Aku juga merasa begitu. Ia menggaruk belakang kepalanya. Tapi mungkin kita nggak perlu buru-buru mencari tahu apa ini. Aira menoleh, menatapnya dengan bingung. Kita bisa tetap seperti biasa, lanjut Gio. Tapi kalau sesuatu berubah, kita biarkan saja berubah. Aira terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu, lalu tersenyum tipis. Baiklah, kita lihat saja nanti. Mereka akhirnya berpisah, pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan bersiap kembali ke kantor. Namun, sejak malam itu, ada hal-hal kecil yang berubah di antara mereka. Saat Aira datang ke kantor pagi itu, hal pertama yang ia lihat adalah secangkir kopi di mejanya. Ia mengernyit, menoleh ke arah Gio yang duduk tidak jauh darinya. Gio hanya mengangkat bahu. Aku pikir kamu butuh itu setelah malam yang panjang. Aira mengambil gelas itu, menyesap sedikit, lalu hampir tersedak. Astaga, ini masih pahit banget. Gio tertawa kecil. Kebiasaan nggak bisa langsung hilang. Aira mendengus tapi tetap meminum kopinya. Sejak malam itu, mereka memang tidak langsung berubah menjadi pasangan yang saling menggoda atau berbagi momen romantis di kantor. Tidak, mereka tetaplah Gio dan Aira, dua orang yang bersaing dalam segala hal. Tapi sekarang, di sela-sela kompetisi itu, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Mereka mulai saling membawa kopi, meskipun Aira tetap mengeluh tentang pahitnya kopi Gio. Mereka mulai berbagi makanan ketika makan siang, meskipun masing-masing masih berusaha berpura-pura tidak peduli. Mereka tetap bertengkar soal pekerjaan, tapi terkadang pertengkaran itu diselingi dengan tatapan yang lebih lembut atau senyum yang mereka pikir tidak terlihat oleh yang lain. Lalu, suatu malam, ketika semua orang sudah pulang dan mereka berdua masih sibuk dengan laporan masing-masing, Aira mendongak dan mendapati Gio sedang menatapnya. Ada apa? Tanya Aira sambil menaikkan alis. Gio tidak segera menjawab. Ia hanya menatapnya beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya menggeleng. Nggak ada. Aira mengerutkan dahi. Jangan menatapku seperti itu kalau kamu nggak mau ngomong sesuatu. Gio akhirnya menghela napas. Aku cuma berpikir, kalau malam itu tidak terjadi,
Mungkin kita masih sama seperti sebelumnya. Aira menatapnya. Sama seperti sebelumnya. Dalam arti. Gio tersenyum kecil. Dalam arti aku nggak akan pernah sadar kalau ternyata aku suka berbicara denganmu. Jantung Aira berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Tapi ia tidak ingin menunjukkan itu. Jadi, ia hanya mengangkat bahu santai. Aku juga nggak pernah sadar kalau ternyata kamu bisa jadi orang yang menyenangkan. Biasanya kamu cuma menyebalkan. Gio tertawa kecil. Jadi, ini berarti kita teman sekarang. Aira pura-pura berpikir sejenak. Mungkin lebih ke rival yang lebih ramah. Gio tertawa lagi, tapi tidak membantah. Namun, tidak semua orang di kantor buta terhadap perubahan kecil di antara mereka. Suatu hari, saat Aira sedang mengerjakan tugas di mejanya, salah satu rekan mereka, Dita, mendekatinya dengan senyum penuh arti. Aku nggak tahu kalau kamu dan Gio ternyata akrab, goda Dita. Aira menoleh dengan ekspresi datar. Kita nggak akrab. Dita tertawa. Oh ya? Lalu kenapa setiap pagi ada kopi di mejamu? Aira terdiam sejenak, lalu menghela napas. Itu cuma kebiasaan baru. Dita mengangguk-angguk dengan ekspresi tahu. Tentu saja, kebiasaan baru yang cukup romantis. Aira memutar matanya. Aku malas membahas ini. Namun, yang tidak Aira sadari, Gio juga mengalami hal yang sama di sisi lain kantor. Salah satu teman dekatnya, Reno, menepuk bahunya saat mereka sedang berdiri di pantry. Gio, ada sesuatu yang harus gue tahu, tanyanya dengan nada bercanda. Gio mengangkat alis. Maksud lo? Reno menyeringai. Lo dan Aira. Lo bisa ngelawan dia dalam meeting, tapi tetap bawain kopi tiap pagi. Itu masuk akal di mana? Gio terkekeh. Gue cuma suka lihat ekspresi jijiknya tiap kali minum kopi gue yang pahit. Reno tertawa keras. Bro, itu terdengar lebih kayak lo menikmati momen sama dia daripada cuma mau ngeselin. Gio tidak membalas, hanya tersenyum tipis sambil menyesap kopinya. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, kebiasaan-kebiasaan kecil itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Suatu malam, Aira dan Gio kembali menjadi dua orang terakhir di kantor. Kali ini, bukan karena terkunci, melainkan karena memang ada deadline yang harus diselesaikan. Aira meregangkan tubuhnya dan menghela napas. Aku mulai merasa deja vu. Gio tersenyum kecil. Jangan khawatir. Kali ini kita nggak terkunci. Aira terkekeh, lalu melirik ke jendela. Kota di luar sana sudah gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan. Ia menatap Gio sebentar, lalu tanpa sadar bertanya, kalau kita terkunci lagi, menurutmu apa yang akan terjadi? Gio menatapnya dengan tatapan lembut yang jarang terlihat. Mungkin aku akan memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan waktu itu. Aira menelan ludah. Seperti. Gio tersenyum, lalu berdiri dan berjalan ke dekat jendela. Ia menatap pantulan mereka di kaca sebelum akhirnya menoleh ke arah Aira. Mungkin aku akan memastikan kalau kali ini, setelah keluar dari kantor, kita nggak pura-pura lupa. Aira merasakan dadanya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, tapi di dalam hatinya, ia tahu. Mereka berdua tahu. Malam itu, meskipun mereka tidak terkunci di dalam kantor, sesuatu telah berubah lagi di antara mereka. Kali ini, tidak ada jalan untuk pura-pura lupa. Malam itu, setelah kata-kata Gio menggantung di udara, Aira merasa dunianya berputar lebih lambat.
Ia menatap lelaki di hadapannya, mencari tanda-tanda bahwa ini hanya candaan atau permainan semata. Tapi tidak, ekspresi Gio tetap serius, meskipun ada senyum tipis di sudut bibirnya. Aira mengalihkan pandangannya keluar jendela, ke gemerlap kota yang tampak begitu tenang. Ia bisa saja pura-pura tidak mendengar atau mengabaikan perkataan Gio, tapi ia tahu itu hanya akan menjadi kebohongan lain yang ia tumpuk di atas kebiasaan baru mereka. Kalau begitu, kata Aira akhirnya, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Kenapa kamu gak melakukan sesuatu sekarang? Gio terdiam sejenak, seolah tidak menduga Aira akan menantangnya seperti itu. Kemudian, ia tertawa pelan, berjalan mendekat hingga berdiri di sampingnya. Apa kamu ingin aku melakukan sesuatu? Tanyanya, suaranya rendah. Aira menahan napas, lalu dengan cepat menjawab, aku hanya ingin tahu apakah kamu benar-benar berani atau hanya omong kosong. Gio menatapnya lama sebelum menghela napas. Jadi kita kembali ke persaingan ini lagi, ya? Aira tersenyum kecil. Mungkin. Hening sejenak. Kemudian, dengan perlahan, Gio mengangkat tangannya dan menyentuh ujung rambut Aira yang tergerai di pundaknya. Itu bukan sentuhan besar, bukan gerakan yang berlebihan, tapi cukup untuk membuat Aira menegang sesaat. Sekarang, aku sudah melakukan sesuatu, kata Gio, suaranya nyaris berbisik. Giliranku bertanya, Aira, kalau aku benar-benar ingin kita nggak pura-pura lupa, kamu akan melakukan apa? Aira menoleh, menatapnya tepat di mata. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia tidak ingin terlihat goyah. Jadi, ia melakukan satu hal yang paling bisa ia lakukan. Ia tersenyum dan berkata, aku akan menunggumu melakukan sesuatu yang lebih besar. Mata Gio berbinar sebentar sebelum ia mundur selangkah, mengangkat kedua tangannya dengan pasrah. Baiklah, aku terima tantangan itu. Mereka berdua akhirnya menyelesaikan pekerjaan tanpa membahas lebih lanjut percakapan itu. Tapi sesuatu di antara mereka sudah berubah. Lebih dari sekadar rivalitas, lebih dari sekadar kebiasaan berbagi kopi pahit atau lembur bersama. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang mereka berdua tahu cepat atau lambat harus dihadapi. Hari-hari berikutnya, Aira tidak bisa mengabaikan perubahan kecil yang terus terjadi. Seperti bagaimana Gio mulai duduk lebih dekat saat mereka makan siang bersama, atau bagaimana tatapannya bertahan lebih lama dari seharusnya. Dan ada hal-hal lain yang bahkan lebih sulit untuk diabaikan, seperti bagaimana jantungnya berdebar ketika tanpa sadar ia menunggu apakah ada kopi di mejanya pagi itu, atau bagaimana ia mulai mencari sosok Gio di ruangan sebelum ia benar-benar menyadari bahwa dirinya melakukannya. Namun, mereka tetap mempertahankan permainan ini, seolah-olah tak ada yang benar-benar berubah. Sampai suatu hari, ketika kantor mengadakan acara outing selama akhir pekan, mereka semua pergi ke sebuah villa di luar kota untuk acara tahunan perusahaan. Ada berbagai kegiatan, mulai dari permainan tim hingga sesi santai di malam hari. Dan meskipun Aira berusaha bersikap biasa saja, ia tahu bahwa semua orang mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda di antara dirinya dan Gio. Gue yakin, tinggal nunggu waktu aja, celetuk Dita saat mereka duduk bersama di tepi kolam renang malam itu. Aira mengangkat alis. Maksudnya? Dita menyeringai. Lo dan Gio. Aira mendesah. Dita, berapa kali gue bilang? Terserah deh kalau lo masih mau menyangkal, potong Dita cepat. Tapi coba lihat itu. Aira mengikuti arah pandangan Dita dan menemukan Gio, yang sedang berdiri di seberang kolam renang, sedang tertawa bersama beberapa rekan kerja. Tapi yang menarik perhatian Aira bukanlah tawanya, melainkan bagaimana matanya sesekali melirik ke arahnya. Sial. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan sebelum Dita sempat menangkap ekspresi wajahnya. Tapi saat ia berpikir bisa lolos dari godaan itu, seseorang tiba-tiba berjalan mendekat dan menjatuhkan diri di kursi di sampingnya. Gio.
Ngomongin apa? Tanyanya santai, menyesap minuman dinginnya. Dita tertawa. Nggak ada. Cuma bilang ke Aira bahwa lo sering melirik ke arahnya. Aira hampir tersedak minumannya sendiri. Dita. Gio justru terkekeh. Ia menoleh ke arah Aira dan berkata dengan nada main-main. Yah, aku memang sering melirik ke arahmu. Kenapa? Baru sadar. Aira menutup matanya sebentar, mengumpulkan kesabaran. Kamu makin lama makin gak ada malu, ya. Gio hanya tersenyum. Aku kan cuma menyesuaikan diri dengan keadaan. Dita tertawa senang. Oke. Aku bakal kasih kalian berdua waktu buat ngobrol sendiri. Lalu, sebelum Aira sempat menahannya, Dita sudah melesat pergi. Hening sesaat. Gio menyesap lagi minumannya, lalu menoleh ke Aira. Jadi, kamu masih menunggu aku melakukan sesuatu yang lebih besar? Aira pura-pura tidak mengerti. Apa maksudmu? Gio mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat, membuat jantung Aira berdetak lebih cepat. Aku cuma memastikan. Karena aku mungkin akan segera melakukannya. Aira menelan ludah. Kamu suka sekali menggantung sesuatu, ya? Gio tersenyum miring. Karena aku tahu kamu akan terus menunggu jawabannya. Aira berusaha keras untuk tidak terlihat terlalu terpengaruh. Kita lihat saja nanti. Gio terkekeh. Baiklah, kita lihat saja nanti. Tapi bahkan saat ia berkata seperti itu, Aira tahu bahwa nanti mungkin akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Dan nanti itu akhirnya tiba malam berikutnya, saat mereka semua berkumpul di depan perapian di halaman villa. Sebagian besar rekan kerja sudah mulai mengantuk. Beberapa sudah kembali ke kamar masing-masing. Namun, Gio dan Aira masih duduk di sana, menikmati hangatnya api dan udara malam yang sejuk. Mereka tidak banyak berbicara, hanya menikmati kebersamaan dalam diam. Sampai akhirnya Gio berbicara. Aira. Aira menoleh, mendapati ekspresi Gio yang lebih serius daripada biasanya. Gio menatap api sebentar sebelum kembali menatapnya. Kalau aku bilang aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda denganmu, kamu akan bilang apa? Aira tidak segera menjawab. Ia sudah menduga percakapan ini akan terjadi cepat atau lambat. Tapi sekarang, saat itu benar-benar terjadi, ia merasa sedikit gugup. Tergantung, jawabnya akhirnya. Coba apa? Gio menatapnya dalam-dalam. Mencoba untuk tidak sekadar pura-pura lupa lagi. Aira menahan napas. Ia bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, bisa melihat kesungguhan di mata Gio. Ia tahu bahwa jika ia menjawab, ya, maka tidak akan ada lagi permainan. Tidak akan ada lagi pura-pura tidak tahu. Tapi bukankah itu yang selama ini ia tunggu? Jadi, dengan senyum kecil, Aira menjawab, baiklah, kita coba. Gio tersenyum lebar. Dan malam itu, tanpa ada kata-kata lain yang perlu diucapkan, sesuatu yang selama ini menggantung akhirnya menemukan tempatnya. Mereka berdua tidak lagi pura-pura lupa. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Tidak ada lagi pura-pura lupa, tidak ada lagi permainan yang menggantung. Mereka masih bersaing, masih saling berdebat di kantor, tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang baru, tatapan yang lebih hangat, senyum yang lebih tulus, dan kebersamaan yang tidak lagi disangkal. Suatu pagi, Aira menemukan kopi di mejanya seperti biasa. Ia menyesapnya, lalu tersenyum kecil. Kali ini, rasanya lebih manis. Ia menoleh ke Gio, yang hanya mengangkat bahu santai. Aku pikir, beberapa kebiasaan memang layak untuk diubah, katanya. Dan Aira setuju.